senyum menawan, lenggak-lenggok gemulai, lambaian tangan yang khas, serta jawaban penuh percaya diri. Itulah potret ajang kontes kecantikan, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga seluruh dunia. Tak bisa dimungkiri bahwa kontes kecantikan berasal dari Barat. Pada 1952, Eric Morley, pembawa acara dan pebisnis asal Inggris, menggelar Bikini Contest sebagai rangkaian acara Festival of Britain. Karena kesuksesan acara tersebut, media menyebut kontes ini sebagai Miss World. Amerika Serikat pun tak mau ketinggalan. Pada 1952, Amerika Serikat menggelar Miss USA dan Miss Universe yang hingga kini menjadi salah satu kontes kecantikan terbesar di dunia. Yang perlu kita sadari bahwa promotor utama dari kontes-kontes kecantikan ini jelas adalah Barat. Kecantikan dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya dalam konteks pageant atau kontes, itu memang kita sangat berkiblat kepada Barat. Kenapa? Karena ini masuk adalah akibat dari virus postkolonial. Ketika selama ratusan tahun sosok-sosok pesohor, sosok-sosok elit di dalam strata sosial masyarakat ditampilkan melalui sosok-sosok yang putih, yang Barat tadi, ini yang kemudian merasuki alam mental masyarakat pasca kolonial, yang kemudian diterjemahkan secara sederhana melalui ukuran-ukuran fisik tadi. Warna kulit harus putih, tinggi, kurus, ataupun model berpakaian, bersikap, semua harus kebarat-baratan. I grew up in a world where a woman who looks like me, with my kind of skin and my kind of hair, was never considered to be beautiful. And I think that it is time that that stops today. I want children to look at me and see my face, and I want them to see their faces reflected in mine. Thank you. Zozi Bini Tunzi dari Afrika Selatan adalah salah satu dari sedikit perempuan berkulit gelap yang berhasil mencapai posisi puncak anugerah gelar serta mahkota Miss Universe, setidaknya dalam 4 dekade terakhir. Sebelum Zozi Bini, ada Mpule Kwela Gobe asal Botswana yang dinobatkan sebagai Miss Universe 1999. Lalu Leila Lopez asal Angola sebagai Miss Universe tahun 2011. Perempuan berkulit hitam pertama yang diberi gelar sama adalah Janelle Commission asal Trinidad Tobago pada 1977. Gail Maria Hardy, pemerhati kajian wanita di Indonesia, dalam tulisannya yang diterbitkan Kompas 7 Juni 1996 mengupas konsep kecantikan yang sangat dipengaruhi oleh hubungan asimetri antara wanita dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat. Budaya patriarki, di mana perempuan itu selalu menjadi objek. Ini menjadi ruang untuk melakukan objektifikasi terhadap perempuan. Jadi dia kan menjadi etalase bagi perempuan-perempuan yang kemudian ingin tampil untuk menunjukkan saya yang paling layak untuk bisa Anda pilih. Tapi kalau kita melihat lebih tajam, jadi wanita-wanita di Indonesia itu dijajah berkali-kali. Dijajah dengan alam mental postkolonial, dijajah kembali dengan alam mental patriarki. Yang kemudian membuat para perempuan ini pasrah untuk menerima apapun kriteria atau gambaran yang harus dilakukan sebagai seorang putri misalnya. Dan ini tidak disadari. Jadi mungkin kalau saya menyatakan ini mungkin ada banyak perempuan yang akan merasa marah. Oh enggak, saya nggak merasa begini, nggak ada, ya apa salahnya? Memang tidak ada yang salah. Tapi karena latar belakang saya cultural studies, disinilah kajian-kajian yang dilakukan oleh Barat sendiri misalnya. Mereka yang mengupas hal ini dan membongkar rahasia bagaimana perempuan itu selalu dalam kondisi, khususnya Asia, dalam kondisi yang tidak menguntungkan.
Alia Rohali dan Irma Hadi Surya adalah dua kontestan ajang pemilihan Ratu Indonesia dari era yang berbeda. Irma Hadi Surya adalah Miss Indonesia 1969, sedangkan Alia Rohali adalah Putri Indonesia 1996. Mungkin bahwa dipilih yang juga berpenampilan menarik itu mungkin iya ya, dan saya pikir itu juga ya apalagi di beauty pageant gitu pasti adalah penilaian itu gitu, nggak mau munafik juga gitu. Cuma kalau yang totally bener-bener hanya fisik yang dilihat tuh sama sekali enggak. Namanya juga beauty contest, mau nggak mau tuh ada kriteria tertentu. Kayak kalau kita mau ikut lomba desain aja, lomba desain maunya apa, untuk busana, untuk ini itu kan juga ada kriteria gitu. Nah ini mau nggak mau gitu. Sebenarnya sih itu hal yang lumrah, bagaimana kita menjalaninya gitu, dan positif, nggak negatif. Kalau dilihat negatif apapun ya, nggak usah jadi Miss Indonesia, itu akan negatif dan nggak bagus gitu.